selama TNI tidak pecah, ya, dan selama TNI masih berkomitmen untuk menjaga NKRI, saya yakin Mei 98 tidak akan pernah terulang. Yang paling utama adalah bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo bisa juga menggunakan kekuatan militer ini, kekuatan TNI secara benar, ya. Karena selama ini saya melihat juga pemanfaatan TNI di dalam sistem tata negara kita ini agak ngaco juga, agak ngawur juga ini. Jadi kekuatan TNI hanya digunakan pada saat-saat tertentu dengan sistem pemisahan. Tapi di satu sisi lain, keberadaan TNI ini juga mereka berada di tengah-tengah masyarakat menjaga keamanan dalam negeri. Jadi undang-undang TNI sendiri jadi rancu, ini kan undang TNI untuk pertahanan. Tapi di satu sisi mereka juga diminta untuk menjaga keamanan dalam negeri. Justru kekhawatiran itu akan adanya kecemburuan di sana, ya, dengan sudah juga banyak bermunculan tentang image adanya presiden menganak emaskan kepolisian. Nah, ini bagaimana saya pernah menyarankan dalam beberapa kali pertemuan, bagaimana TNI ini bisa dilibatkan juga sebagai penyeimbang dari kekuatan polisi, ya, yang mana kita tahu sampai hari ini itu polisi belum siap untuk secara total memberikan keamanan kepada rakyat atau kepada negeri Indonesia di dalam negeri. Satu yang kita mesti juga sampaikan di sini, kita nggak usah munafik atau kita nggak usah pandir. Oh, kita merasa bahwa polisi kita sudah siap ini dan itu. Tidak. Ya. Polisi kita belum siap. Tapi saya juga bingung, kenapa tidak pernah ada perbaikan dari sebuah undang-undang, ya, tentang TNI ini yang sudah sama-sama kita jelas-jelas kita lihat bahwa keberadaan TNI ini masih sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti ada satu kemunafikan juga di sistem politik kita, di DPR ini. Di satu sisi mereka meminta kepada TNI untuk ikut campur mengamankan dalam negeri. Di sisi lain mereka tidak memberikan hak sama sekali kepada TNI untuk ikut mengelola keamanan itu secara proporsional. Saya rasa ini sebuah kemubasiran, ya, sebuah kemubasiran terhadap aset negara yang begitu penting dan begitu kuat dalam menjamin kemaslahatan bangsa Indonesia sendiri, rakyat Indonesia. Karena kita tahu, dan kita semua mungkin tahu, pengelolaan keamanan secara absolut di tangan kepolisian membuat sistem keamanan menjadi tidak sehat. Keamanan absolut dimanapun dan di institusi manapun itu cenderung akan korup dan pasti korup. Ini yang tadi saya sampaikan, membuat rakyat menjadi benci, menjadi ada satu kebencian karena adanya tindakan-tindakan ketidakadilan, dan sangat kasat mata kita lihat banyaknya jual beli hukum dan kewenangan di dalam institusi kepolisian, baik di institusi kepolisian sendiri maupun kepada rakyatnya. Kalau mungkin di institusi kepolisian kita hanya mendengar tentang cerita-cerita, ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam. Nggak mungkin juga mereka mau membuka itu dengan benar, dengan apa adanya. Tapi kalau penegakan dan penerapan hukum kepada rakyat, itu kita semua bisa merasakan, dan saya sendiri juga bisa merasakan dan bisa mengatakan bahwa jual beli hukum itu sangat masif di institusi kepolisian. Kalau kita bilang itu oknum, mungkin kalau 1, 10, 20 kita bisa katakan oknum, ya. Tapi kalau begitu masif hampir di semua tingkatan institusi kepolisian yang saya tahu, sulit untuk kita katakan ini adalah oknum, ya. Tapi ya terserah mereka menganggapnya seperti apa. Ini adalah pandangan saya pribadi.
ini yang selalu saya katakan di sini ya. Ada satu kelucuan juga di dalam negeri Indonesia ini, dengan negara Indonesia yang katanya hukum sebagai panglima. Jadi sebuah rahasia umum, kalau kita ngomongin rahasia ini juga bukan rahasia. Kalau kita bicara atau kita katakan juga kita dibilang nanti kita memfitnah. Tapi satu yang sangat jelas yang bisa saya sampaikan di sini adalah hukum itu sepertinya tidak berlaku untuk sebuah kalangan tertentu atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan kekuatan-kekuatan tertentu. Ini pemerintah atau negara sepertinya ada satu entah kekhawatiran, entah ada satu permainan di dalamnya, ada kekuatan-kekuatan yang bermain di dalamnya, atau juga ada sebuah ketakutan yang saya juga nggak ngerti kenapa sebuah negara yang begitu kuat bisa takut atau tidak berani menerapkan hukum secara benar sesuai dengan konstitusi kepada orang-orang atau organisasi tertentu yang sudah jelas-jelas melanggar hukum dan konstitusi di Indonesia. Justru kadang-kadang hukum ini lebih dipergunakan kepada orang-orang yang berani vokal atau berbicara tentang sebuah kebenaran. Nah, ini yang lebih dianggap kepada, oh ini sebuah fitnah, sebenarnya tidak seperti itu. Oh ini kamu mempermalukan negara kamu. Tetapi ini sebuah kebodohan di sebuah sistem global di mana berita itu bisa dengan sangat mudah didapat. Saya rasa pandangan-pandangan itu sangat picik dari oknum-oknum pejabat tertentu yang memang hanya ingin menjaga agar ya dalam tanda kutip mereka tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan kotornya, ya baik korupsi, masalah korupsi aset negara, paling masif adalah korupsi kewenangan. Ini yang presiden harus tahu, ini yang Presiden Jokowi harus tahu. Korupsi kewenangan adalah korupsi yang paling jahat buat rakyat Indonesia. Kalau korupsi uang negara itu bisa dihitung dalam jumlah dan angka yang pasti. Kalau korupsi kewenangan itu sudah menyangkut kepada hak asasi manusia, maka kadang-kadang sudah menyangkut kepada nyawa manusia. Ya. Penghilangan hak hidup, penghilangan hak untuk bisa bebas. Nah ini yang paling berbahaya mungkin di sini, bahwa hukum itu sepertinya tidak berlaku untuk sebuah kegiatan-kegiatan mengatasnamakan kekuatan-kekuatan tertentu. Ini yang menjadi negara tidak punya wibawa, menjadi simbol-simbol negara tidak lagi bisa dipercaya untuk membawa sebuah marwah kekuatan sebuah bangsa. Gini lah ya, kita juga mesti bijak di sini. Saya rasa Indonesia sama dengan semua negara yang di belahan dunia manapun. Sebagai minoritas kita juga harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Ya. Kita juga harus bisa ya mawas diri. Ya. Tapi saya yakin kekuatan TNI ya dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kita tahu bahwa nasionalismenya itu sangat tinggi. Ada satu yang ingin saya pesankan di akhir atau sebelum saya menutup kata-kata saya ini adalah tolong Bapak Presiden, tegakkan Pancasila. Karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa kita. Dengan adanya Pancasila, ditegakkannya Pancasila, yang satu, kita nggak usah banyak-banyak bermimpi dan berbicara tentang 4 pilar, semua dengan pilar-pilar yang lain lah ya. Cukup dengan 2 butir yang ada di dalam Pancasila itu, yaitu ya butir kedua dan butir kelima, di mana pemerintah bisa menjamin keadilan yang memberikan rasa bangga kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, ya. Dengan memberikan keadilan, kemanusiaan yang beradab di situ, kita ya sangat yakin dengan keadilan di semua bidang. Ya. Sila kelima itu, kesejahteraan itu akan sangat-sangat mudah, dan saya yakin itu bisa kita dapatkan dengan sistem pemerintahan yang adil ya, di semua bidang. Terutama di bidang hukum di sini yang menjadi concern saya di sini.
satu yang sama-sama kita mesti ingat, kalau keadilan sudah ada, kesejahteraan rakyat sudah ada, apa iya kita sebagai manusia masih berpikir untuk bisa diadu domba atau dibayar untuk melakukan sebuah kegiatan yang mungkin akan menyakitkan diri kita sendiri? Jadi sebuah bagaimana ya, kebodohan dan kemunafikan yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan juga ya, yang dilakukan pada zaman Orde Baru atau eranya Presiden Soeharto, itu yang tidak sama sekali digunakan di era reformasi ini. Masalah moral, masalah mental, kebobrokan ini sudah sangat masif. Jadi tolong tegakkan Pancasila, karena jangan minta rakyat untuk menjalankan Pancasila itu, tidak bisa. Rakyat hanya mengikut. Pemerintah yang menegakkan dan menerapkan, rakyat pasti ikut. Tapi kalau pemerintahnya korup, pemerintahnya busuk, bagaimana rakyat bisa mencontoh untuk berbuat baik? Jadi satu yang saya minta, tegakkan Pancasila. Sebagai sebuah negara besar, kita diwariskan sebuah senjata pamungkas untuk menjaga NKRI ini dengan baik, dengan benar, supaya masalah pluralisme, keberagaman dan kebineka tunggal ikaan yang selama ini disanjung-sanjung dan sering sekali dibicarakan, ya, walaupun dalam tanda kutip dibicarakan untuk kepentingan-kepentingan oknum dan kekuatan tertentu, politik tertentu. Tapi tolong Bapak Presiden supaya itu benar-benar bisa ditegakkan dan bisa dijalankan. Kebinekaan bisa tetap dijaga, NKRI tidak hanya omong kosong dan benar-benar bisa dijalankan dan dijaga. Jangan sampai ada oknum-oknum atau kekuatan-kekuatan asing yang bisa merusak NKRI atau menghancurkan NKRI kita. Tegakkan Pancasila. Jalankan Pancasila dengan benar untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kehidupan yang beradab.